Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan saya, Ibu Rikawati, SPD. Untuk materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu memahami tujuan dan pesan yang disampaikan penulis dalam tulisannya dan mencari, serta menggunakan informasi dari beragam sumber. Sebelum itu, teman-teman, silahkan untuk mengisi terlebih dahulu link absensi yang telah Ibu tautkan pada channel YouTube ini. Silakan diisi absennya untuk mengetahui kehadiran dari peserta lain. Kemudian, jangan lupa juga untuk menyiapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting mengenai materi yang kita bahas hari ini. Pembelajaran ini merupakan program dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Al-Amin Muasangka yang diselenggarakan oleh Yayasan Pemersatu Umat Nusantara atau biasa disebut dengan YPUN. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang-orang di sekitar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang artinya, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kepahaman. Amin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kita hari ini, yaitu setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat yang pertama memahami tujuan dan pesan yang disampaikan penulis dalam tulisannya. Dan yang kedua, mencari dan menggunakan informasi dari beragam sumber. Jadi silakan ditulis juga tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan hari ini. Oke, sekarang perhatikan ilustrasi pada gambar di samping. Silakan diperhatikan teman-teman. Di situ ada gambar ilustrasi di bagian sebelah kanan yang ditunjuk oleh anak panah. Di situ bisa dilihat ada 2 orang anak dan ada ayah serta ibu. Nah, untuk pertanyaan pertama, apakah yang kalian lihat? Coba ceritakan. Jadi, apa yang kita lihat dari gambar ilustrasi di samping adalah di situ ada 2 orang anak dan ada ayah serta ibu. Di situ juga ada celengan ayam. Bisa dilihat teman-teman di hadapan ibu di situ ada celengan ayam. Dan di situ ada beberapa uang yang nominalnya yaitu uang Rp100.000, uang Rp500.000, uang Rp20.000, uang Rp10.000, uang Rp5.000, uang Rp2.000, uang Rp1.000, dan di situ ada uang, sepertinya di situ ada uang Rp500 ya teman-teman. Bisa diperhatikan di situ uang koin yang dijejer, ada 5 uang koin. Nah, pertanyaan kedua, apakah kalian pernah melihat semua uang Indonesia seperti yang ada di atas meja?
Jadi untuk pertanyaan yang nomor 2 ini, tentu saja kita semua sudah pernah melihat semua uang Indonesia, entah itu yang nominalnya 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, Rp500, Rp200, dan yang Rp100. Jadi bisa dilihat ya, kemungkinan besar uang yang ada pada ilustrasi yang Ibu tampilkan yang di atas meja itu sudah pasti kita sudah pernah melihatnya secara langsung. Pertanyaan ketiga, tahukah kalian kegunaan benda berbentuk ayam atau rumah? Jadi bisa dilihat di situ ada benda yang berbentuk ayam dan benda yang berbentuk rumah. Jadi kegunaannya benda yang berbentuk ayam dan berbentuk rumah itu adalah tempat untuk menabung uang atau biasa kita kenal dengan sebutan celengan, yaitu celengan ayam, celengan rumah. Ada juga yang bentuknya seperti babi, yaitu celengan babi, dan beragam model celengan yang bisa digunakan untuk menyimpan uang. Pertanyaan keempat, menurut kalian, apakah gunanya uang? Jadi menurut teman-teman, apa sih guna dari uang? Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama, kegunaan uang yaitu untuk membelanjakan sesuatu, membeli sesuatu, entah itu membeli bahan makanan, membeli pakaian, maupun menyewa jasa seperti menggunakan ojek, itu harus menggunakan uang. Jadi, uang itu sendiri bisa disebut sebagai alat transaksi. Sekarang kita masuk pada kegiatan membaca. Nomor 1, membaca cerita dan memahami bacaan. Bacalah cerita ditukar dengan apa secara bergantian dengan teman di sebelah kalian. Setelah itu jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Nah, di situ ada cerita yang berjudul ditukar dengan apa. Seperti biasa, hewan-hewan di hutan kelayau saling barter atau bertukar barang di pasar. Mereka menukarkan hasil kebun atau barang yang mereka punya dengan barang yang mereka inginkan. Kakancil membawa jagung dari kebunnya. Ia ingin menukar jagung itu dengan kangkung sebab ia ingin makan kangkung siang ini. Sementara itu, dak bebek baru saja memanen kangkungnya. Jumlahnya terlalu banyak untuk dimakan sendiri. Dak bebek membawa kangkung ke pasar dan berharap bisa menukarkan dengan padi atau jagung. Kakancil senang bertemu dak bebek. Mereka berdua sama-sama senang karena mendapatkan barang yang mereka inginkan. Namun, tidak semua hewan dapat bertukar semudah itu. Ella pelatuk menginginkan bunga untuk menghias rumahnya. Dia sudah membuat sendok kayu sebagai penukar. Namun, kekelinci yang memiliki kebun bunga tidak membutuhkan sendok kayu. Ia sudah punya beberapa sendok hasil bertukar dengan hewan lain. Hen ayam tertarik ingin memiliki vas, tetapi Ella tidak memerlukan ubi yang ditawarkan hen.
Tikus perlu ubi, tetapi hen tidak mau jamur dari tikus. Lalu menawarkannya jamurnya ke hewan lain. Begitulah, hewan-hewan itu sering menemukan masalah saat menukar barang mereka. Sering perlu waktu lama untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan, atau malah mereka tidak mendapatkannya sama sekali. Lagi pula, sayur atau buah yang terus berpindah-pindah lama-lama tidak enak lagi. Memusingkan sekali pertukaran ini. Mungkin akan lebih mudah kalau ada satu barang yang dapat mewakili semua barang lainnya. Salah satu hewan mengusulkan batu-batu bulat yang cantik. Hewan-hewan setuju karena mereka tidak perlu lagi bertukar barang. Batu-batu bulat akan menjadi alat pembayaran. Mereka menyebutnya uang. Akan tetapi, batu-batu itu tidak sama besar, tidak sama cantik, dan tidak sama warnanya. Tikus juga berkeberatan menggunakan batu. Batu-batu itu terlalu berat baginya. Apakah masalah hewan-hewan itu sudah teratasi? Belum semua. Sistem baru ini masih merepotkan. Tikus menginginkan kacang, tetapi dia hanya punya uang bergambar pisang. Ia harus berusaha menukarkan uang pisangnya dengan uang kacang. Lalu, Kak Kancil punya satu uang bergambar wortel yang bisa buat membayar 4 wortel. Tetapi dia hanya memerlukan 2 wortel. Andai saja uang kayu ini boleh dibagi 2, Ella Pelatu kemudian mengusulkan untuk menggunakan alat pembayaran dari kayu. Ella bisa membuatnya berukuran sama. Kepala desa Beru senang sekali dengan usulan Ella. Ella ditunjuk sebagai penanggung jawab pembuatan uang. Ella membuat uang kayu itu berbentuk bundar supaya lebih nyaman untuk dipegang. Saangsa menawarkan diri untuk menggambarinya. Kayu bundar bergambar wortel digunakan sebagai pembayar wortel. Uang kayu bergambar tomat sebagai pembayar tomat. Ya, itu jawabannya. Ella akan membuat uang kayu dengan ukuran berbeda. Saangsa juga muncul dengan ide cemerlang. Ia tidak lagi akan membuat gambar tomat, wortel, atau lainnya. Lebih baik ia menuliskan angka pada uang tersebut. 1, 2, 4, atau 5. Setelah mereka berdiskusi, diputuskan bahwa Ella Pelatuk akan membuat uang kayu dengan 3 ukuran berbeda: kecil, sedang, dan besar. Lalu, Saangsa akan menuliskan angka 1, 2, dan 5. Semua senang.
Tidak apa kalau kelinci punya uang besar berangka 5 untuk membayar 2 wortel kancil. Kancil akan memberinya 2 wortel serta 1 uang kecil berangka 1 dan 1 uang sedang berangka 2. Walaupun uang kayu tidak seawet uang batu, Ella berhasil mengatasinya dengan hanya memakai kayu dari pohon tertentu yang lebih kuat. Beru juga menetapkan bahwa kepala desa akan mengatur penggantian uang kayu yang rusak. Cerita ini disusun oleh Eva Nukman. Apakah kalian menyukai cerita ditukar dengan apa tersebut? Bagian mana yang paling kalian sukai? Dapatkah kalian mengingat dan memahami jalan ceritanya? Apa saja peristiwa yang dialami para tokohnya? Untuk memeriksanya, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Kalian boleh mengerjakan berdua dengan teman. Nah, setelah membaca judul cerita yang berjudul Ditukar dengan Apa, maka teman-teman akan mengisi 5 pertanyaan yang sesuai dengan cerita tersebut. Nah, untuk pertanyaan pertama yaitu, pada awalnya bagaimana cara yang digunakan hewan-hewan di hutan kelayau untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan? Pertanyaan kedua, mengapa pembayaran dengan batu tidak jadi mereka lakukan? Pertanyaan ketiga, mengapa angsa tidak membuat uang kayu yang bertuliskan angka 3 atau 4? Pernahkah kalian melakukan barter atau melihat orang melakukan barter? Jika ya, barang apa yang saling dipertukarkan? Pertanyaan kelima, apakah menggunakan uang kayu telah menyelesaikan persoalan di hutan kelayau? Jadi, silakan dijawab dari kelima pertanyaan ini mengenai cerita yang berjudul Ditukar dengan Apa. Ingat, carilah arti kata-kata yang belum kalian pahami di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian catat menjadi kamus kartu kalian. Jadi mengenai kata-kata yang teman-teman belum pahami bisa dicari melalui KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian dari kalimat yang teman-teman tidak pahami itu, silakan ditulis kembali ke buku catatannya masing-masing. Sekarang silakan diperhatikan dengan baik. Di sini Ibu sudah tampilkan jawaban dari kelima pertanyaan tadi yang berkaitan dengan cerita yang berjudul Ditukar dengan Apa. Pertanyaan pertama, pada awalnya bagaimana cara yang digunakan hewan-hewan di hutan kelayau untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan? Jadi jawabannya untuk nomor 1 itu hewan-hewan di hutan kelayau saling barter atau bertukar barang di pasar. Pertanyaan nomor 2, mengapa pembayaran dengan batu tidak jadi mereka lakukan? Jawaban untuk pertanyaan nomor 2 yaitu batu-batu itu tidak sama besar.
tidak sama cantik, tidak sama warnanya, dan terlalu berat untuk tikus. Pertanyaan nomor 3, mengapa seangsa tidak membuat uang kayu yang bertuliskan angka 3 atau 4? Jadi jawabannya untuk nomor 3 adalah karena uang kayu angka 3 atau 4 sudah dibuatkan oleh Ella. Pertanyaan nomor 4, pernahkah kalian melakukan barter atau melihat orang melakukan barter? Jika ya, barang apa yang saling dipertukarkan? Jadi, untuk pertanyaan nomor 4 ini, jawabannya bisa disesuaikan dengan pengalaman masing-masing dari kalian. Nah, di sini Ibu sudah jawab sesuai dengan pengalaman yang Ibu alami, yaitu saya pernah melihat seseorang melakukan barter di pasar misalnya, pisang ditukar dengan kelapa. Pertanyaan nomor 5, apakah menggunakan uang kayu telah menyelesaikan persoalan di hutan Kelayau? Jadi jawaban untuk nomor 5, penggunaan uang kayu telah menyelesaikan persoalan di hutan Kelayau. Walaupun uang kayu tidak seawet uang batu, Ella berhasil mengatasinya dengan hanya memakai kayu dari pohon tertentu yang lebih kuat. Jadi untuk jawaban dari kelima pertanyaan tadi, ini disesuaikan lagi dengan pendapat teman-teman. Jadi tidak harus jawabannya sama persis dengan jawaban yang Ibu tampilkan di sini. Kita masuk pada bagian 2, tujuan penulis. Cermati kembali cerita yang berjudul Ditukar dengan Apa. Menurut kalian, apa tujuan penulis membuat cerita tersebut? Mana jawaban yang menurut kalian benar? Jadi untuk di situ ada pilihan jawabannya, yaitu A. Penulis ingin menceritakan kejadian ajaib yang dilihatnya. B. Penulis ingin menyampaikan bahwa hewan-hewan juga memakai uang. C. Penulis ingin menggambarkan kejadian yang dialami manusia terkait asal mula munculnya uang dengan membuat perumpamaan pada hewan. D. Atau kalian punya pendapat lain? Kemukakan pendapat kalian. Jadi untuk jawaban dari pertanyaan nomor 1 ini yaitu C. Penulis ingin menggambarkan kejadian yang dialami manusia terkait asal mula munculnya uang dengan membuat perumpamaan pada hewan. Pertanyaan kedua, menurut kalian, mengapa penulis memilih tokoh hewan dalam cerita ini? Jadi, kenapa seseorang menulis cerita ditukar dengan apa dengan memilih tokoh hewan dalam cerita ini? Alasannya karena biasanya pada saat penulisan cerita menggunakan tokoh hewan itu biasanya akan mudah dipahami dan lebih menarik bagi pembaca. Jadi untuk alasannya mengapa menggunakan tokoh hewan yaitu tadi agar lebih menarik
dan lebih mudah dipahami. Bagian 3, mencari informasi dari berbagai sumber. Yang pertama, setelah membaca cerita yang berjudul Ditukar dengan Apa, carilah informasi tentang sejarah munculnya uang dalam kehidupan manusia. Kalian dapat mencarinya di ensiklopedia, di perpustakaan, atau lewat internet. Jadi teman-teman, sekarang tugas kita yaitu mencari informasi dari berbagai sumber mengenai sejarah munculnya uang dalam kehidupan manusia. Jadi teman-teman bisa mencarinya melalui ensiklopedia, atau membaca buku di perpustakaan, atau juga bisa melalui internet yaitu Google. Carilah informasi yang dapat menjawab kata-kata tanya tersebut terkait sejarah uang. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dapat kalian jadikan contoh untuk memandu dalam mencari informasi. Di sini ada 4 pertanyaan, silakan diperhatikan teman-teman. Jadi dari keempat pertanyaan ini silakan teman-teman jadikan sebagai panduan dalam mencari informasi. Di situ bagian A, kapankah manusia mulai mengenal konsep uang? Bagian B, bagaimanakah bentuk uang pada masa itu? Bagian C, mengapa manusia menciptakan uang? Dan yang terakhir bagian D, bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan saat belum ada konsep uang? Silakan diperhatikan dengan baik teman-teman. Di sini Ibu sudah menampilkan 4 pertanyaan panduan tadi yang teman-teman gunakan untuk mencari sejarah uang. Nah, di sini Ibu tampilkan bagian pertanyaan pada bagian A, yaitu kapankah manusia mulai mengenal konsep uang? Jadi jawabannya yaitu manusia sebagai makhluk hidup memiliki berbagai kebutuhan sebagai penunjang hidup. Manusia mulai mengenal konsep uang sejak orang-orang menemukan kesulitan dalam sistem barter dan kebutuhan semakin kompleks. Sedangkan untuk pertanyaan panduan bagian B yaitu bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan saat belum ada konsep uang? Jawabannya yaitu jauh sebelum mengenal uang, manusia melakukan barter atau pertukaran barang atau jasa untuk barang dan jasa yang diinginkan. Namun, tak mudah untuk meraih kesepakatan mengenai nilai pertukarannya. Timbullah kebutuhan akan adanya suatu alat penukar yang disebut dengan uang. Pertanyaan yang bagian C, bagaimanakah bentuk uang pada masa itu? Jawabannya, selama berabad-abad, berbagai benda dipakai sebagai alat pertukaran atau alat pembayaran seperti kulit kerang, batu permata, gading, telur, garam, beras, binatang ternak, atau benda-benda lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat menggunakan benda-benda seperti logam dan kertas sebagai uang. Pertanyaan bagian D,
Mengapa manusia menciptakan uang? Nah, jawabannya manusia menciptakan uang karena alat tukar seperti kulit kerang, batu permata, gading, telur, garam, beras, binatang ternak, atau benda-benda lainnya memiliki kelemahan, yaitu uang barang sulit dibawa kemana-mana, tak bisa dipecah sebagai kembalian. Apabila dibagi, akan terdapat pengurangan nilai, dan uang barang tak bisa bertahan lama. Jadi, dari keempat pertanyaan panduan tadi, jawabannya Ibu ambil atau bersumber dari internet. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, silakan dicari entah itu melalui ensiklopedia, melalui buku yang dibaca di perpustakaan, ataupun melalui internet seperti Google. Nomor 3, buatlah rangkuman dari informasi yang kalian baca. Membuat rangkuman berarti menuliskan hal-hal penting dari informasi tersebut. Perhatikan bagan di bawah ini untuk membantu kalian dalam membuat rangkuman. Keempat, jangan lupa tuliskan juga sumber informasi kalian. Nah, seperti yang Ibu jawab tadi mengenai 4 pertanyaan panduan tadi, Ibu sudah jelaskan bahwa sumber informasi yang Ibu tulis dari keempat pertanyaan panduan tadi adalah bersumber dari internet. Silakan dilihat di situ bagan yaitu pertama baca dan pahami, kemudian temukan ide pokok, kemudian setelah ditemukan ide pokok, cari jawaban menggunakan adik Simba. Nah, teman-teman, apakah masih ada yang ingat apa itu adik Simba? Jadi, adik Simba yaitu singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, setelah mencari jawaban menggunakan adik Simba, jawaban tersebut tuliskan dalam 2-3 paragraf. Baik, diingat kembali teman-teman, pada saat melakukan penulisan paragraf 2 atau 3 paragraf, tak lupa pula teman-teman perhatikan entah itu tanda baca, penempatan tanda titik, koma, dan penggunaan kata atau bahasa. Nah, dengan mencari informasi tentang sejarah uang dalam kehidupan manusia, kalian belajar mencari informasi dari berbagai sumber. Sekarang mari berlatih. Silakan di-scan kode QR yang telah Ibu tampilkan. Di situ setelah di-scan melalui HP, maka akan muncul 10 soal latihan, yaitu dalam bentuk pilihan ganda. Jadi 10 soal latihan itu berkaitan dengan materi kita yang kita pelajari hari ini. Jadi teman-teman silakan di-scan, diperhatikan jawabannya, dibaca baik-baik soalnya, dan semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai tertinggi. Jadi jika semua pertanyaan terjawab dengan benar, karena di situ ada 10 soal, maka poinnya yaitu 100. Silakan dijawab dengan baik, soal latihannya dikerjakan juga dengan baik. Sekarang pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang teman-teman terima mengenai pembelajaran yang Ibu ajarkan hari ini
dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian maupun orang-orang di sekitar kalian. Jadi Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.